Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bacaan hari ini di Gereja Toraja Yeremia 22. Kita akan membaca, mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang memenuhi kebutuhan hidup kami, terutama kebutuhan untuk diampuni, agar kami tidak binasa. Kami bersyukur Tuhan sudah nyatakan kasih-Mu kepada dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berkorban sampai mati di kayu salib, agar kami tidak dihukum dalam kebinasaan selamanya. Tapi seperti Dia bangkit, demikianlah kami juga akan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 22 ayat 10-19. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar, dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga, dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai seri paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem.
Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Tuhan menghukum kesalahan. Tuhan menghukum kesalahan. Mungkin menghukum kesalahan adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tidak ada orang yang menyanjung-nyanjung, memuji-muji kesalahan. Yang ada ialah orang mengutuk, orang menghukum, orang mencela orang yang berbuat salah. Demikian halnya dengan Tuhan. Dalam bacaan kita, melalui Nabi Yeremia, Tuhan berbicara kepada dua raja dalam bacaan kita. Raja Yehuda, yang keduanya akan dihukum, tidak akan kembali ke negerinya, tidak akan dikuburkan dengan baik, ditangisi dengan baik. Mereka akan dikuburkan dengan cara yang tidak pantas, padahal mereka adalah raja. Mengapa? Karena perbuatan mereka adalah salah di hadapan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, celakalah dia membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman. Ia mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Demi kemegahan, demi kemewahan, raja membangun istananya dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang lalim, dengan tidak membayar upah orang yang bekerja. Bukankah itu penindasan kepada sesama manusia? Ayat 17. Matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan, demi mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Maka tak sungkan dia membunuh orang tak bersalah. Tak sungkan dia memeras dan menganiaya demi mendapatkan keuntungan. Perilaku ini dikutuk oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan kepada raja yang tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita pun demikian. Kalau kecenderungan hati kita adalah menindas sesama, memeras, tidak membayar upah orang, maka pastilah kita dihukum. Pastilah kita dihukum. Tetapi sungguh besar kasih Tuhan. Yesus telah menggantikan kita di kayu salib. Maka hukuman atas dosa-dosa kita telah dipikulnya. Maka setiap orang percaya tidak lagi dihukum. Maka hidup kita penuh dengan syukur. Dan karena penuh dengan syukur, maka tidak mungkin
kita mengulang kesalahan yang sama. Tidak mungkin lagi kita menindas, memeras orang lain, mempekerjakan orang lain tanpa membayar upahnya. Sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dikaruniai kehidupan, tentu kita akan mempraktekkan kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang memuliakan Tuhan, dengan menghargai sesama, dengan mengasihi sesama, dengan menolong sesama. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib agar kami tidak dihukum. Dan karena itu biarlah kami menjalani hidup penuh karunia, penuh anugerah, dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Mensyukuri karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dengan hidup yang mengasihi sesama. Berkati sesama kami yang menderita ya Tuhan, yang miskin, di berbagai belahan dunia, dalam berbagai keberadaan. Tuhan kasihani, Tuhan peliharakan. Berkati negara kami, bangsa kami. Berkati pemerintah kami, diberi kekuatan, kesehatan, hikmat, memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, terus diubah, terus dibentuk, menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati masing-masing kami dalam pergumulan, dalam tanggung jawab, dalam rencana. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan senantiasa. Yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Berkati kami hari ini, bahkan seterusnya dalam hidup karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.